dibandingkan dengan periode ekspansi yang terjadi waktu terjadi di 10 tahun sebelumnya di tahun 91 sampai 2001. Kalau kita lihat contoh di Indonesia, terjadinya krisis 98. Itu buat mereka yang mungkin pada saat itu sudah umurnya udah 20, 30, 40, pasti juga mendengar berita tahun 97 di mana Bank Dunia dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang terjadi memasukkan Indonesia sebagai salah satu macan Asia. Tadi kita sudah bicara laporan tentang bagaimana tahun 2009 sampai 2020 itu merupakan periode ekspansi terpanjang di dalam perekonomian Amerika. Di Indonesia, waktu terjadinya krisis 98, muncul berbagai berita tentang bagaimana pertumbuhan di Indonesia ini menjadikan Indonesia dipandang sebagai macan baru Asia. Hanya dalam tempo beberapa bulan setelah keluarnya berita-berita semacam itu, terjadilah krisis Asia tahun 98 yang dimulai dengan masalah nilai tukar di Thailand. Dan beberapa minggu setelah laporan CNBC tentang perkembangan perekonomian yang merupakan periode terpanjang di Amerika, kemudian muncullah COVID. Makanya saya sering mengatakan bahwa COVID is a random event. Itu mungkin menjadi salah satu pelajaran buat kita. Setiap kita melihat headlines, setiap kita mendengarkan laporan-laporan, apalagi dari lembaga-lembaga yang terhormat dengan reputasi yang baik, bahwa terjadi perbaikan yang luar biasa, itu mungkin kita malah harus lebih hati-hati. Dengan perkataan lain, jangan sampai kita dikondisikan. Terjadinya sesuatu kejadian di pasar modal pada saat ini menjadi cerminan ekspektasi bahwa hal yang sama ini akan berlangsung dalam periode yang nggak ada berhentinya. Begitu pula pada saat kemudian COVID itu datang. Pada saat COVID itu datang, kan reaksinya begitu besar juga, di mana terjadinya penurunan, itu berlangsung dengan sangat cepat. Bukan juga sangat cepat, tetapi juga skalanya begitu besar. Dalam pandangan saya bahwa penurunan yang demikian besar itu terlalu menyederhanakan masalah kalau hanya dianggap sebagai permasalahan COVID. Ada masalah-masalah tertentu yang kemudian memperbesar penurunan tersebut. Dan kalau kita lihat beberapa parameter, biasanya dalam kondisi koreksi yang normal, terjadi koreksi di pasar modal yang normal, Treasury, kalau kita lihat di pasar Amerika, Treasury itu dianggap sebagai safe haven. Sehingga akan terjadi pengalihan dari pasar modal ke pasar uang dengan terjadinya pembelian Treasury. Dengan terjadinya peningkatan demand terhadap Treasury yang dianggap safe haven, otomatis yield akan mengalami penurunan. Begitu pula gold yang sering dianggap sebagai safe haven pada saat krisis yang normal, pada saat dianggap terjadinya risiko di pasar modal, harganya kecenderungannya meningkat. Dolar juga begitu, dianggap sebagai mata uang yang merupakan safe haven, sehingga nilainya juga akan meningkat. Pada saat terjadinya penurunan akibat COVID, 3 aset kelas ini menunjukkan arah yang berlawanan dibandingkan dengan saat koreksi yang normal.
Treasury dijual sehingga yield naik. Gold sempat turun dari 1.600 ke 1.400. Dolar juga begitu. Nah, sehingga ini mencerminkan bahwa skala kepanikan, skala kecemasan itu memang sangat luar biasa. Untuk sebagian diakibatkan adanya penurunan tajam di pasar modal, maka dengan katakanlah kalau misalnya ada satu investor, ada satu fund yang menggunakan margin untuk di pasar modal dan kemudian terjadi penurunan, mungkin mereka untuk menjaga likuiditas, mereka harus menjual yang tadi saya bilang safe haven yang selama ini dianggap menjadi instrumen yang bisa memprotek terjadinya penurunan itu. Sehingga gold treasury itu juga untuk memperbaiki likuiditas akibat penurunan tajam karena dia memiliki margin untuk aset kelas equity-nya, itu juga harus dijual. Nah, tetapi kalau kita lihat berbeda dengan terjadinya koreksi di tahun 2008. Mungkin sebagian juga akibat pemerintah Amerika atau Federal Reserve sudah melihat bahwa mereka tidak bisa membiarkan seperti terjadinya periode di tahun 2008. Sehingga respon itu juga dilakukan dengan cepat. Tadi saya sampaikan bahwa permasalahan utama adalah kalau misalnya terjadi penurunan penjualan treasury, berarti kan permasalahannya adalah likuiditas. Maka itulah yang pertama kali dijadikan sasaran oleh Federal Reserve, memperbaiki likuiditas itu dengan cara mereka masuk ke pasar dan kemudian melakukan pembelian treasury. Oleh karena itu, dalam tempo yang segera, karena memang kemudian berapapun treasury yang dijual di pasar oleh private investor dibeli oleh Fed sehingga yield kemudian bisa turun kembali. Adanya kepastian bahwa berapapun treasury yang dijual diserap oleh Fed ditambah lagi dengan amunisi baru yang tidak pernah dilakukan oleh Federal Reserve sebelumnya. Amunisi barunya itu adalah Fed masuk menjadi player juga di pasar. Mereka masuk membeli corporate bonds. Dengan adanya standby buyer untuk corporate bonds, perusahaan-perusahaan kan tiba-tiba hilang revenue-nya. Ada yang langsung nol. Restoran, airlines, kan yang bulan lalu masih menghasilkan, segera langsung menjadi nol. Cash flow yang biasanya mereka dapatkan, tidak lagi bisa mereka peroleh. Sehingga untuk menjaga itu, mereka nggak bayar pinjaman, bahkan mungkin juga harus memperoleh pinjaman baru. Pada saat kalau terjadi krisis yang normal, kredit lain pun mungkin bank-bank masih belum mau ngasih. Dalam kondisi dia juga harus menyelamatkan institusinya. Tetapi dengan masuknya Federal Reserve ke pasar uang dan di pasar modal dengan membeli corporate bonds, maka pasar merasa yakin likuiditas tidak menjadi masalah. Masalah likuiditas itu kan masalah temporer. Tetapi kalau masalah temporer ini berlangsung terus-menerus, masalah solvabilitas bisa menjadikan perusahaan insolvent, tidak bisa memenuhi kewajiban pembayarannya. Karena itulah apa yang dilakukan di Amerika juga kita lihat dilakukan juga oleh Bank Indonesia yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Saya kan pernah juga menulis bahwa kalau kita lihat data-data perekonomian kita sebelum terjadinya COVID, juga sebetulnya sudah menimbulkan kekhawatiran. Masalah current account deficit, masalah peningkatan debt to GDP ratio. Adanya COVID ini menjadi blessing in disguise sehingga masalah-masalah itu bisa sekalian juga diperbaiki.
Karena itu dapat dimengerti bahwa pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia kemudian sepakat. Cadangan current account deficit kita kan secara undang-undang nggak boleh lebih dari 3%. Tetapi tidak mungkin itu dipertahankan dengan munculnya COVID ini. Maka sekarang dilonggarkanlah current account deficit, batasan current account deficit itu boleh lebih dari 3%, diperkirakan kan di atas 6%-an. Nah, kalau kita lihat 6% dari GDP kita 1,1 triliun itu kan kita bicara angka 9.000 triliun. 6,4% dari 1,1 kurang lebih angkanya 60-50 miliar. Inilah yang kemudian bisa menjadi indikasi kepada kita bahwa adanya kontraksi GDP, adanya lubang dalam perekonomian kita yang diakibatkan oleh COVID itu direspon, dan responnya itu jauh lebih besar dibandingkan kontraksi yang terjadi. Kita berbicara sebelum ditemukannya vaksin itu. Dengan demikian, keraguan atau kekhawatiran perusahaan-perusahaan sudah diidentifikasi dan kemudian pemerintah mengambil alih sebagian dari beban itu supaya masalah likuiditas tidak terganggu. BI sudah sepakat dengan pemerintah, kan pemerintah dengan adanya COVID yang current account deficit yang sebelumnya sudah terjadi juga bukannya berkurang, pasti bertambah. Dari mana uangnya untuk memenuhi kewajiban atau untuk mengcover permasalahan yang ditimbulkan oleh COVID itu? Satu-satunya cara adalah menerbitkan SUN. Pada saat COVID baru mulai muncul, SUN itu dijualin terutama oleh investor asing. Sehingga dengan tidak adanya orang yang mau beli SUN, Bank Indonesia bilang, biar kami yang standby untuk membeli SUN itu. Bahkan kalau ada tambahan kebutuhan untuk menutup defisit anggaran itu, Bank Indonesia juga sepakat untuk menjadi pembeli. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa respon yang dilakukan ini sudah melebihi damage yang terjadi akibat COVID. Kan perkiraan waktu di kuartal kedua yang paling puncaknya itu GDP kita akan turun kurang lebih 5%-an. 5% lebih sedikit. Kalau kita kaitkan dengan GDP kita kan kurang lebih 55 miliar, 60 miliar. Kombinasi QE, kebijakan moneter, dengan stimulus fiskal, angkanya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan damage yang tadi saya sampaikan 50-60 miliar itu. Inilah yang kemudian kita lihat bahwa akibat adanya standby buyer dan termasuk perbaikan likuiditas itu, di mana bank-bank itu kan juga mengalami permasalahan. Nasabah nggak bisa bayar. Kan bank kalau nasabah kreditnya setahun, kredit 2 tahun, kan nggak bisa bilang sama nasabahnya balikin kredit kamu. Tetapi bahkan nasabah nggak bisa bayar untuk cicilan yang memang secara rutin dilakukan kalau kondisi normal. Bunganya pun mungkin mereka masih belum bisa bayar. Kalau itu terjadi, itu kan permasalahan likuiditas. Bank itu kan 80% uangnya itu uangnya nasabah. Nasabah setiap saat bisa narik. Tetapi kredit, kalau nasabah dia nggak bisa bayar bunga sama pinjaman, kewajiban dia kepada nasabah kan tetap harus dilakukan. Kalau bank tidak bisa membayar nasabah, akan terjadi ras. Inilah yang kemudian diidentifikasi ya dari pengalaman 98, 2008, kenapa kemudian Bank Indonesia masuk ke pasar menjadi standby buyer. Bahkan ada beberapa QE itu kan selain dia menjadi standby buyer, Bank Indonesia bilang sama bank-bank di Indonesia, saya turunkan giro wajib minimum kamu.
tujuan kalau giro wajib minimum itu kan jumlah yang mereka nggak bisa gunakan untuk pembayaran. Makin tinggi giro wajib minimum kan dana yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya kan makin kecil. Itu diturunkan. Kemudian kalau bank punya Sun-nya bisa dijaminkan dalam bentuk repo, itu juga menambah likuiditas. Nah, jadi dengan adanya respon yang begitu cepat, kemudian kita bisa melihat terjadinya recovery. Pertama kan recovery-nya di pasar uang, kita lihat suku bunga turun, CDS Indonesia kan waktu terjadinya COVID pertama kali, itu melesat sampai 290 basis point. Saat ini CDS kita itu sudah mulai turun ke level 60-70, terjadi penurunan 70%. CDS itu kan menunjukkan risiko negara kita. Jadi dengan perkataan lain, dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan, risiko itu kemudian berkurang dan kemudian menimbulkan ekspektasi baru atau mengurangi kekhawatiran yang terjadi sebelumnya. Pada saat belum dilakukannya kebijakan-kebijakan itu, kan kurang lebih kalau misalnya saya punya equity, punya saham ini, terjadinya penurunan di pasar, pilihan mungkin yang waktu itu dilakukan adalah menjual saham. Sehingga terjadinya penurunan saham itu, kalau setelah kita lihat dalam periode yang relatif, ya beberapa bulan ini relatif cukup lama, kan terjadi mismatch juga. Mismatch-nya itu apa? Kontraksi yang terjadi itu kan hanya 5%. Kenapa harga-harga saham itu turunnya 40%, 50%? Ini yang kemudian bisa saya sampaikan bahwa hal yang sama ini juga pernah terjadi di 98, di 2008. Ditambah lagi respon pada saat itu tidak sebesar respon seperti yang terjadi saat ini. Karena itu kalau saya lihat apa yang pernah terjadi sebelumnya, maka ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari apa yang terjadi sebelumnya. Yang sebagian juga Anda bisa lihat beberapa nama-nama perusahaan yang menawarkan peluang begitu besar yang tidak mungkin kita bisa dapatkan pada saat koreksi itu hanya koreksi normal saja. Koreksi yang terjadi kemarin dan mungkin juga masih ada beberapa yang masih berlangsung sampai saat ini adalah adanya penurunan yang begitu luar biasa yang sebetulnya tidak selalu mencerminkan penurunan di dalam perusahaan yang bersangkutan. Dan khusus di Indonesia, kalau kita lihat recovery yang saat ini terjadi, kan kurang lebihnya itu baru mengembalikan posisi IHSG ke tahun 2019. Tetapi lubang yang terjadi di dalam 2020 ini kan sudah ditutup, dan apalagi ditutupnya itu dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga yang akan menjadi pertimbangan investor saat ini adalah kembali kepada apa yang bisa ditunjukkan perusahaan-perusahaan di dalam tahun 2021 dan tahun 2020 dan seterusnya. Tidak lagi berkutat terhadap permasalahan akibat COVID ini. Recovery yang terjadi memang juga terjadi berlangsung dengan cepat. Oleh karena itu meskipun kita bisa mengatakan, dan nanti kita akan juga singgung beberapa parameter yang kita bisa gunakan bahwa ini masih akan terjadi peningkatan. Tetapi basisnya buat saya tetap kembali kepada 3 prinsip itu. Membeli perusahaan yang baik, membeli di harga yang baik, dan kita perlu waktu untuk melihat bekerjanya investasi itu. Ada sejumlah parameter yang kita bisa lihat. Pertama, bagaimanapun
korelasi itu mungkin satu saat dekat, satu saat longgar. Apa yang terjadi di Amerika itu pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian dunia, termasuk kita di Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika maupun Fed akan sangat berpengaruh. Dan kita sudah lihat contohnya, taper tantrum 2013, kemudian 2015, dan belum lama sebelum terjadinya koreksi 2020, kan mungkin sebagian juga udah membaca di buku saya, apa yang terjadi di tahun 2018 itu kan Federal Reserve yang baru, Powell itu yang tiba-tiba mau balikin suku bunga, dia mau mulai meningkatkan suku bunga, itu dengan adanya kabar itu saja, koreksi di pasar di Wall Street itu kan terjadi luar biasa. Memang belum sampai 20% yang menjadi batasan bearish, tapi berbagai perusahaan yang baik drop sampai 12%, 15%. Itulah yang kemudian kita bisa gunakan sebagai elemen yang tetap kita harus selalu berhati-hati, tetapi kalau dalam pandangan saya secara jangka panjang ini masih akan terjadi peningkatan. Pertama, khusus untuk Indonesia, dan kita sudah lihat beberapa minggu terakhir ini, dengan yield dari Sun saat ini, spread yield Indonesia dengan sejumlah negara itu masih 4,5%. Ditambah CDS Indonesia yang saat ini sudah kembali di bawah 100 basis point, menjadikan imbalan yang sangat menarik untuk mereka yang mungkin selama ini parkir dananya di luar. Di Amerika, yang tadi saya bilang, meskipun saat ini sudah mulai kembali meningkat, mengarah ke angka 1%, masih menghasilkan, Sun ini masih menghasilkan spread yang begitu luar biasa. Mereka yang katakanlah bisa menggunakan itu sebagai jaminan untuk pinjamannya dan kemudian menggunakan dananya masuk ke emerging market. Jadi kita bicara Indonesia ya, termasuk juga kelompok emerging market yang lain. Yield yang ditawarkan itu begitu menariknya. Terjadinya respon yang baik di pasar uang ini kemudian berpengaruh terhadap pasar modal kita. Dalam beberapa catatan saya sudah sampaikan, kan waktu bulan Oktober terjadi kenaikan, pertanyaannya adalah apakah kenaikan ini sustainable atau enggak. Tetapi begitu bulan November, minggu pertama nilai transaksi kita itu masih 9 triliun. Begitu minggu kedua, mulai 15, 20 triliun, bahkan di akhir November, angkanya saya nggak tahu nih kapan bisa tembus nih rekor yang di akhir November. Angkanya 32 triliun. Tanpa adanya arus baru yang masuk ke pasar modal, tidak mungkin terjadi peningkatan dana yang begitu luar biasa. Begitu masuk ke Desember, angkanya berkisar antara 19, 22, 23. Masuk Januari, angkanya sudah lebih tinggi dari rata-rata itu. Kalau terjadi pergerakan harga yang disertai dengan jumlah transaksi yang jauh lebih besar, itu yang tadi yang saya sampaikan bahwa ini indikasi kenaikan itu masih punya kaki. Tetapi balik lagi, bukan berarti bahwa kenaikan itu akan lurus mulus, pasti akan terjadi naik turun. Mereka yang mungkin berkesempatan beli 6 bulan, 7 bulan yang lalu dan melihat harganya hari ini naik 80%, 100%, mungkin juga tertarik untuk melakukan profit taking. Jadi kombinasi itu, mereka yang mau melakukan profit taking dengan yang mungkin baru mau mengakumulasi, akan terjadi pergerakan harga naik turun di bursa. Tetapi skalanya di bursa ini kita sudah bicara skala yang lain dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka 8-9 triliun itu kan sudah terjadi 5-6 tahun sebelumnya. Karena itu, ada beberapa hal juga yang bisa saya tambahkan di sektor mana kita bisa melihat
peluang-peluang yang baik itu. Kan pelajaran ekonomi yang basic mengatakan bahwa kalau ada tambahan suplai uang, maka akan terjadi inflasi. Dengan respon yang saya sampaikan itu tadi itu bahwa belum pernah dilakukan sebelumnya. Bahkan Federal Reserve Chairman itu sudah mengatakan berpikir akan naikin bunga aja enggak. Jadi bukan cuma berpikir akan naik, berpikir naikin aja enggak. Itu menjadi semacam assurance mungkin buat kita bahwa target mereka kan inflasi 2%. Ini akan sangat aneh kalau nggak terjadi inflasi. Dalam kondisi normal, kalau terjadi inflasi, pasti dia akan mulai ketatin dengan cara menaikkan suku bunga. Tetapi dengan dia ngomong seperti itu, ada semacam assurance bahwa kelonggaran likuiditas ini masih akan tetap berlangsung relatif lama. Sampai ada keyakinan, ada kepastian bahwa memang ekonomi secara real sudah terjadi perbaikan. Joe Biden kan sudah mencanangkan bahwa dia minta stimulus 1,9 triliun dolar. Ini yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan tambahan ini, kurang lebih kombinasi antara QE dengan stimulus itu 6 triliun. Itu kan kalau kita lihat GDP-nya Amerika 21 triliun, itu 30%. Angka dari GDP padahal kontraksi yang terjadi di Amerika tidak lebih dari 5%. Ini yang akan menjadi basis mengapa sektor komoditas, sektor properti, dan saham-saham perusahaan yang baik akan mendukung kenaikan yang tadi saya sampaikan. Saya masih optimis bahwa masih akan terjadi kenaikan harga. Tetapi bukan berarti at any price kita bisa masuk. Kembali basisnya adalah secara lingkungan kondisi di bursa ini masih akan akomodatif. Apalagi ditambah di display ini kan kita bisa lihat ada sejumlah komoditi dengan tema electric vehicle, green energy, yang demand-nya itu akan terjadi kelipatan. Kalau kita melihat contoh di tahun 2008, setelah krisis itu, di e-book juga nanti Anda bisa lihat bagaimana itu harga minyak dan bagaimana harga koper terjadi peningkatan luar biasa. Pada saat terjadinya penurunan harga beberapa komoditi kemarin akibat COVID, Cina yang memang selalu membutuhkan, dan bukan cuma selalu membutuhkan, tetapi yang menjadi pembeli terbesar berbagai komoditi, juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membentuk cadangan strategisnya. Untuk komoditi-komoditi di mana mereka tidak bisa berproduksi, tidak memiliki cadangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya, kan mereka lari ke Australia, ke Kanada, atau ke Amerika. Untuk nikel itu kan mereka larinya ke Indonesia. Nah, tetapi di dalam komoditi itu, saya selalu menyampaikan, berita itu bisa sangat mempengaruhi pergerakan harga di sektor komoditi. Waktu berbicara masalah electric vehicle, ada nama Elon Musk, ada nama Tesla. Itu saja sudah cukup mempengaruhi appetite untuk orang masuk ke sektor itu. Tetapi bukan berarti bahwa electric vehicle yang saat ini masih 1 juta, bisa jadi 20 juta, gantiin kendaraan yang sekarang menggunakan bensin itu bisa terjadi dalam tempo 2 tahun, 5 tahun ke depan. Ini prosesnya masih panjang, sehingga pergerakan harga itu juga bisa sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam perjalanan sampai ke sana. Untuk sektor properti, ini yang paling gampang yang sering saya sampaikan adalah kita lihat price to book value aja. Saya nggak pernah dengar ada orang yang nyesel gua beli rumah 20 tahun yang lalu.
Rumah di Bintaro mungkin 20 tahun lalu 50 juta, hari ini udah di atas 1 miliar. Di dalam pembukuan perusahaan-perusahaan properti, kan komponen paling besar di dalam modal itu mungkin adalah pembelian tanah yang harganya dan pembeliannya yang sudah dilakukan jauh-jauh hari, masih dengan harga yang relatif rendah. Jadi kalau misalnya kita melihat price to book value dari perusahaan-perusahaan properti yang lebih kecil dari angka 1, diskonnya 2 kali. Pertama, dari segi angka equity-nya sendiri tidak mencerminkan market value. Yang kedua, ya kita mendapatkan diskon dari angka market value yang tidak mencerminkan nilai pasar itu. Untuk di Indonesia, kita lihat bahwa Indonesia sampai tahun 2013 itu kan masih menjadi 2003 itu masih menjadi anggota OPEC. Meskipun kebutuhan konsumsi kita sudah lebih besar dari produksi yang kita bisa lakukan. Dan ini sudah terjadi penurunan. Dengan adanya perbaikan harga minyak, supply chain yang biasanya terkait dengan harga minyak, kimia, kemudian juga harga batu bara, juga akan terjadi perbaikan. Waktu kita bicara green energy, itu kan zero carbon itu terjadinya 2050, itu targetnya. 2050 dari sekarang itu kan 30 tahun. Jadi bukan berarti bahwa kebutuhan untuk electric vehicle yang baterai dan segala macam kaitannya dengan itu, tiba-tiba tahun depan ini kita udah nggak perlu minyak lagi, udah nggak perlu batu bara lagi. Demand itu kan masih akan terbentuk, meskipun secara bertahap tentunya akan terjadi penurunan. Nah, jadi mungkin sektor-sektor ini yang saya pandang cukup menarik, tetapi sekali lagi pertama harus Anda juga perhatikan bahwa di dalam komoditi itu berbagai cerita dengan mudah mempengaruhi pembentukan harganya. Atas dasar ini di dalam JSP misalnya ada beberapa sektor komoditi, beberapa emiten di sektor komoditi yang saya gunakan trailing stop-nya itu lebih besar dari normal. Kalau normalnya kita menggunakan trailing stop 20%, saya lebarin angkanya. Karena terjadinya volatilitas yang tinggi itu, jangan sampai sebelum terjadi perbaikan akibat adanya perbaikan harga itu, harga sahamnya sudah harus kita keluarkan karena trailing stop-nya sudah kena. Nah, jadi kalau dalam pandangan saya, apa sektor-sektor yang cukup menarik untuk kita lihat? Kembali sektor komoditi dan sektor properti. Apalagi kalau kita melihat tahun 2020 kemarin itu, akumulasi penyisihan piutang naik sudah demikian luar biasanya. Pada saat terjadinya permasalahan seperti yang ditimbulkan oleh COVID ini adalah kesempatan untuk perusahaan, apalagi bank, memasukkan semua permasalahan itu berbarengan, sehingga dengan sikap konservatif itu, mungkin apa yang selama ini disisihkan sebagai cadangan penghapusan piutang, itu relatif jauh lebih besar dari actualnya. Kalau sudah mulai terjadi recovery di tahun 2021, 2002, itu mungkin bisa menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan. Penyisihan yang terlalu besar bisa dikurangi, itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan, dan kemudian perbaikan dari kinerja perusahaan itu kan juga
sangat mempengaruhi pembentukan cadangan itu. Tetapi di sisi lain juga saya mengingatkan, misalnya di e-book itu kan saya sampaikan, BRI itu sudah naik 100%. Jangan harapkan bahwa tahun 2021 bisa terjadi kenaikan yang sama 100% untuk bank ini. Kenapa? Karena naiknya 100% itu akibat penurunan yang terjadi waktu COVID. Turunnya 40%. Jadi baliknya ke sekarang itu hanya sekedar ngebalikin apa yang pernah dilewati oleh bank ini. Demikian juga beberapa perusahaan yang lain yang dengan mudah kita bisa lihat. Nah, tetapi kembali lagi kalau saya bisa kaitkan apa sebaiknya yang kita perlu lakukan pada saat terjadinya koreksi ini. Mungkin saya bisa mengatakan bahwa masa terburuknya udah lewat, sehingga masa terbaiknya juga udah lewat. Tetapi kalau kita lihat contoh tahun 2008, setelah koreksi 2008, setelah koreksi 98, itu 2 tahun berikutnya itu merupakan tahun terbaik. Nah, jadi kenapa saya bilang kita masih pasar ini masih ada kakinya untuk melanjutkan kenaikan? Itu karena sejarah bisa kita lihat sebagai referensi terjadinya perbaikan yang mungkin masih akan berlangsung. Jadi selain kondisi-kondisi fundamental yang mendukung adanya antisipasi bahwa masih akan terjadi kenaikan, juga sejarah juga menunjukkan itu. Terjadinya penaikan dalam 2 tahun, 3 tahun setelah krisis itu merupakan kenaikan yang jauh di atas rata-rata. Kalau kita lihat elemen fundamentalnya, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam pembentukan harga di pasar, yang paling mempengaruhi pembentukan harga di pasar adalah pertama komponen interest, dan yang kedua komponen earning. Indonesia dari tahun 87 sampai tahun 997 GDP-nya udah naik 3 kali lipat. Tetapi IHSG nggak kemana-mana angkanya. Dari 300 sekian ke 400. Kenapa? Karena lingkungan perekonomian Indonesia ditandai dengan suku bunga yang tinggi. Double digit 20%, bahkan pada saat terjadinya krisis 98 itu interbank rate itu bisa sampai 70%. Kalau suku bunga deposit 25%, ngapain invest di pasar modal? 25% itu kan 4 tahun udah balik tuh dana awal kita. Dengan demikian, secara lingkungan kondisi pasar, PE yang bisa ditolerir oleh pasar, PE-nya cuma 4. Kalau PE 4, ada nggak insentif buat perusahaan mau masuk ke pasar modal? Karena perusahaan mau masuk ke pasar modal, kan kalau dia ada insentif bahwa dia bisa mendapatkan dana yang relatif murah. Dilusi yang terjadi dari founders tidak terlalu besar dengan suku bunga yang rendah. Tetapi pada saat suku bunga yang tinggi, market cap-nya relatif kecil, sehingga kalau dia mau IPO, kan dilusi akibat market cap-nya relatif kecil, dilusinya dia harus besar kalau dia ingin mendapatkan dana yang besar. Jadi 2 kombinasi ini yang menjadikan pasar modal tidak menarik. Kita lihat dalam perkembangannya setelah tahun 2000-an mulai terjadi penurunan suku bunga 20%, 16%, dan saat ini sudah bergerak ke arah 5%. Dengan alternatif investasi deposit di bank-bank 4%, 5%, maka PE yang bisa ditolerir juga naik. Itu sebabnya secara keseluruhan, lingkungan suku bunga yang angkanya mulai rendah ini
menciptakan pembentukan market cap yang lebih tinggi, nilai perusahaan yang lebih tinggi. PE yang bisa ditolerir tidak lagi hanya 4. Dengan suku bunga 5%, itu kan artinya PE yang bisa ditolerir bisa sampai 20. Di Amerika, dengan suku bunga hanya 1%, ya PE-nya bisa 60 sampai 100. Karena alternatif investasi untuk menyimpan dana itu, kalau bunga itu dibeliin treasury yang bunganya 1%, kan baru 100 tahun itu bisa balik modal. Sehingga kalau misalnya ada perusahaan yang EPS-nya bisa meningkat luar biasa, sehingga kemudian harganya bisa meningkat dengan lebih cepat, membuat orang tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Ini salah satu yang saya sampaikan bahwa dengan kondisi lingkungan suku bunga kita yang relatif semakin lama semakin rendah ini menjadi pemicu untuk pembentukan kenaikan harga saham di pasar modal. Ditambah lagi yang tadi saya sampaikan bahwa ini ada komponen inflasi nih. Uang 100 perak hari ini kan daya belinya akan lain dengan daya beli pada saat kita bicara 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Untuk memprotek itu, untuk hedging itu adalah dengan memiliki perusahaan-perusahaan yang baik, yang komponen inflasi itu bisa dimasukkan di dalam pembentukan harganya. Komponen yang keduanya yang bisa membentuk lingkungan pasar modal yang akan menunjukkan peningkatan adalah komponen earnings. Komponen earnings itu kita sudah lihat. Indonesia GDP-nya 20 tahun yang lalu masih 115 miliar. Hari ini kita udah bicara 1,1 triliun dolar. Apa komponen GDP itu? Sebagian adalah perusahaan-perusahaan yang meningkatkan kinerjanya dalam tempo 20 tahun ini. Dan kalau kita lihat, pembentukan atau kenaikan market cap itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi dalam GDP. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang tumbuhnya lebih tinggi dibandingkan dengan GDP, berarti kita ketinggalan karena kita tidak menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan GDP yang normal. Nah, jadi adanya dua perbaikan dalam komponen interest dan peningkatan dari earnings, ini bisa menjadi pemicu untuk kenaikan pasar modal. Nah, tetapi sekarang fokusnya itu dengan vaksin sudah ditemukan, maka fokusnya akan kembali kepada apa yang bisa dihasilkan perusahaan. Kekhawatiran terhadap COVID sudah mulai berkurang. Tetapi begitu ketemu vaksin kan langsung naik luar biasa. Bukan berarti tidak ada lagi permasalahan, kan sekarang misalnya sudah mulai terdengar ini distribusinya gimana, selesainya kapan. Semua berita-berita ini akan selalu menciptakan naik turunnya harga di pasar modal. Tetapi secara keseluruhan dalam periode saya bicara 2-3 tahun, saya perkirakan mungkin Federal Reserve baru mulai bisa menaikkan suku bunga itu kalau memang ada indikasi yang jelas tentang pertumbuhan mungkin 2002-2003. Jadi masih cukup panjang. Ditambah lagi sejarah menunjukkan bahwa periode 2 tahun itu memang periode yang terbaik setelah terjadinya koreksi. Kalau ada pelajaran yang paling berharga buat saya dari koreksi-koreksi yang terjadi adalah apakah itu koreksi besar, apakah itu koreksi yang normal, koreksi relatif kecil. Perusahaan-perusahaan yang baik, wonderful companies itu selalu menjadi kelompok yang kinerjanya lebih baik dibandingkan dengan kinerja pasar secara keseluruhan. Sehingga kalaupun terjadi itu, cobalah fokus kepada perusahaan-perusahaan itu. Di dalam e-books itu saya sudah berikan beberapa contoh
waktu terjadinya krisis 2008, tidak mungkin saya bisa bereaksi cepat kalau 98 nggak terjadi. Terjadinya krisis 2008 membuat saya mengatakan bahwa we have been there in 1998. Sehingga muncullah di dalam blotter yang kemudian kemarin itu saya coba lihat-lihat lagi blotter tentang perusahaan-perusahaan yang dimasukkan pada saat itu, ketemu misalnya ada Microsoft. Kan di dalam e-books itu juga saya tunjukkan sejumlah nama-nama yang sering saya sampaikan sebagai contoh perusahaan yang baik. Elemennya kan pertama, kalau itu perusahaan disukai dan dibutuhkan, earning per share-nya akan naik. Yang kedua, perusahaan-perusahaan itu bisa menentukan harganya sendiri. Sehingga di daftar itu, Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan yang ada di daftar itu yang gross margin-nya rata-rata di atas 50%. Yang ketiga, return on equity. Kalau perusahaan itu 10 perak bisa menghasilkan 2 perak, tentunya bisa dengan lebih cepat meningkatkan pembentukan modal yang lebih tinggi bisa meningkatkan laba yang lebih tinggi. Makanya ada salah satu elemen di dalam daftar itu yang saya sebut $1 value test. $1 value test itu apa? Kalau perusahaan menghasilkan laba, pilihannya kan dia bisa membagikan kepada shareholders dalam bentuk dividen atau dalam bentuk shares buyback, atau dia bisa menggunakan ekspansi. $1 value test ini untuk mengetes apakah setiap uang yang ditahan oleh manajemen bisa menghasilkan nilai yang lebih baik dibandingkan kalau itu dikembalikan kepada kita. Laba itu kan haknya pemegang saham. Sehingga pemegang saham memiliki hak untuk bertanya, uang yang tidak jadi kamu kasihin ke saya yang merupakan hak saya itu, jadi apa? Dengan $1 value test ini kita bisa melihat dengan relatif waktu yang relatif lebih panjang. Kalau Anda lihat daftar di dalam e-books itu, ini adalah perusahaan-perusahaan yang setiap rupiah yang ditahannya bisa menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari ₹1. Inilah perusahaan-perusahaan yang akan dalam tempo relatif panjang meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya. Jadi kalau saya sampaikan di situ berbagai nama perusahaan, bukan untuk bragging kalau kita bandingkan dengan harganya saat ini. Tetapi ini menunjukkan bisa dijadikan kurang lebih referensi atau pedoman bahwa kalau terjadi koreksi, apakah itu terjadi koreksi besar maupun koreksi normal, perusahaan-perusahaan yang baik ini secara kinerjanya menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada rata-rata dengan kita menggunakan $1 value test itu. Yang keduanya, memang perusahaan itu hanya bisa kita peroleh dengan harga yang relatif wajar pada saat terjadinya koreksi yang Warren Buffett sering bilang, pada saat perusahaan lagi ada di atas meja operasi. Terjadinya COVID kan membuat perusahaan itu ada di meja operasi meskipun bukan berasal dari dirinya. Waktu 2008 di Amerika kan mulainya dari dirinya dia. Waktu kita 98 permasalahan itu permasalahan besarnya itu datang dari bank-bank pada saat itu. Sehingga kenapa 20 tahun setelah krisis itu tidak ada pemilik bank yang saat itu masih milikin bank yang saat ini masih punya bank itu gitu. Kecuali mungkin 1 atau 2 bank saja. Yang lain itu udah hilang. Karena permasalahan memang berasal dari bank-bank yang bersangkutan. Nah, jadi dengan memberikan referensi sejumlah nama-nama yang ada di
nama-nama yang saya sebutkan di dalam e-book itu, kurang lebih ini yang menurut pandangan saya bisa menjadikan pegangan. Katakanlah kalau terjadi lagi koreksi, apakah koreksi besar atau koreksi kecil di masa yang akan datang. Terjadi permasalahan itu, mereka akan recover dengan lebih cepat, dan kalaupun terjadi permasalahan, mungkin juga turunnya tidak terlalu besar dibandingkan kondisi secara umum. Kalau sekarang kita ingin melihat apa yang kurang lebih, saya paham mungkin tidak semua orang yang siap untuk time frame-nya relatif panjang kita bicarakan. Saya sudah mengatakan setiap tesis investasi itu kalau saya lihat menjadi atau berhasil menunjukkan tesis yang disampaikan pada saat masuknya di perusahaan itu adalah periodenya kurang lebih 3 tahunan. Tetapi ada sejumlah hal yang mungkin kemarin juga sudah saya sering sampaikan, kita bisa melihat sektor-sektor tertentu. Ada sektor yang cukup menarik dalam masuknya ke awal tahun 2021 ini, selain top 10 ini belum semuanya balik loh ke angka sebelumnya, angka tahun 2019, angka pre-COVID. Tetapi ada sektor yang khusus menarik perhatian saya adalah sektor consumer goods. Setelah vaksin ditemukan, kenaikan September ke Desember di semua sektor terjadi double digit. Satu-satunya sektor yang masih belum mengalami perbaikan sampai Desember 2020 adalah sektor consumer goods. Yang buat saya merupakan satu anomali. Masuk 2021, minggu ke-1, kita lihat IHSG sudah kembali di atas angka 6.300, naik 5%. Sektor keuangan, sektor finance. Satunya sektor yang negatif adalah sektor consumer goods. Balik lagi, ini anomali yang kalau menurut saya cukup menarik perhatian. Jadi di samping yang tadi saya katakan bahwa dengan terjadinya pencetakan uang ini akan muncul inflasi, maka hedgingnya adalah di sektor komoditi, sektor properti, dan perusahaan-perusahaan yang baik. Emiten yang ada di consumer goods ini, ada beberapa yang masuk kelompok itu. Tetapi mungkin appetite saat ini, karena berbicara masalah komoditi, super cycle komoditi, orang melupakan sektor konsumsi yang pernah menjadi darlingnya investor di tahun-tahun 2000-2010. Atas dasar itu, di dalam JSP misalnya, saya sudah menyebut satu nama, Unilever, yang selama ini sudah sering saya sampaikan, tetapi tidak pernah menjadi satu emiten yang cukup menarik untuk dimasukkan karena valuasinya begitu luar biasa. Harganya hari ini sama dengan harga 4-5 tahun yang lalu. Untuk menjadi harganya kembali ke 2018, mesti naik 40%. Saya cukup paham untuk mereka yang mengatakan bahwa ini perusahaan gede, nggak naik-naik nih salesnya. Tetapi ada satu komponen kalau kita keluarkan dari data-data yang ditunjukkan, angkanya berbeda. Kenapa? 2018 itu kan satu divisi spread, itu karena di headquarters-nya dibeli oleh KKR, keluarlah dari bukunya Unilever di pusat, dan kemudian juga anak-anak perusahaannya juga harus dikeluarkan. Kalau kita keluarkan komponen itu, sales maupun earning per share-nya tumbuh 9% dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini kan lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan GDP kita.
Salah satu elemen dasar waktu saya sering mengatakan industri perbankan, kenapa menarik? Karena industri perbankan itu tingkat pertumbuhannya di atas rata-rata GDP kita. Jadi kalau ada sektor yang kita mau lihat, setelah sektor kita lihat, subsektor kita lihat, setelah subsektor kita lihat, kemudian kita lihat company, kita bisa ketemu perusahaan-perusahaan yang mungkin pada saat perusahaan-perusahaan itu sedang disukai, kita nggak tega belinya karena terlalu mahal. Dengan penurunan harga yang terjadi dari 2018 kan harganya kurang lebih 11 ribuan tuh. Sekarang kita bisa dapatkan dengan harga 7.000-7.500. Enterprise value dibandingkan EBITDA, kalau saya melihat angka-angka tahun 2019, ya kurang lebih tidak murah, 27 kali. Tetapi kalau kita lihat dalam e-book itu kan price to book value-nya aja 47 kali. Sekarang mungkin udah jauh berkurang. Jadi meskipun tidak murah enterprise value dibandingkan EBITDA yang 27 kali itu, tetapi inilah harga yang harus kita bayar untuk wonderful company. Kita nggak mungkin bisa mendapatkan mungkin dengan 12 atau 15. Nah, tetapi ini jenis perusahaan yang kita bisa pakai dengan menggunakan equity bond, dengan menggunakan metode equity bond. Kalau saya ekstrapolasi bahkan dengan sangat konservatif untuk 10 tahun ke depan, kita bisa mendapatkan yield per tahunnya kurang lebih antara 8 sampai 8,4%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan deposit. Bahkan mungkin kita bandingkan dengan yieldnya Sun. Kenapa evaluasinya itu dilakukan secara konservatif? Pertama, di dalam perhitungan equity bond, kan ada dua elemen lain yang kita harus pergunakan, yaitu price earning ratio. Ini perusahaan kan dalam kondisi yang sedang disenangi, PE-nya itu 47 sampai 50 kali. Untuk proyeksi yang dilakukan untuk melihat betapa menariknya saham perusahaan ini di GSP, bukan angka itu yang kita gunakan. Kalau nggak salah angkanya sekitar 27-30 kali. Di luar itu, dalam 10 tahun ke depan, juga saya asumsikan bahwa dividen hari ini sama dengan dividen yang akan kita terima dalam 10 tahun ke depan. Padahal dalam 10 tahun ke belakang, selalu terjadi peningkatan angka dividen. Ini perusahaan kan udah nggak perlu lagi uang untuk melakukan ekspansi. Sehingga yang sering mengkhawatirkan banyak orang adalah, ini payout ratio-nya udah 90% lebih, udah deket-deket ke 100%. Ya karena memang perusahaan udah nggak perlu uang lagi. Dalam textbook kan saya selalu sampaikan, hindarilah perusahaan yang current ratio-nya di atas 1. Atau kalau kita melihat current ratio di atas 1 ini, tanda merah nih, tanda bahaya nih. Tetapi dalam perusahaan-perusahaan seperti ini, current ratio-nya Unilever ini selalu di atas 1. Dia bisa memanfaatkan supplier-supplier yang memasok barang-barangnya dengan terms of payment yang lebih panjang dibandingkan kalau konsumennya yang membeli. Karena itu, pertama, current liabilities-nya lebih tinggi dibandingkan dengan current asset, yang mengakibatkan kenapa current ratio di atas 1. Yang kedua, saya bisa mengatakan ini perusahaan yang nggak perlu modal aja, bisa jalan kok. Kalau kita lihat komponen pinjaman, kurang lebih kan 1 triliun lebih sedikit. Mereka punya line 11 triliun. Yang sama sekali nggak ada jaminannya.
Ini yang saya sampaikan, kalau perusahaan lain current ratio-nya di atas 1, kan basic pemikirannya kenapa current ratio itu harus di bawah 1. Current liabilities kan kewajiban yang akan muncul dalam 1 tahun ke depan. Current asset adalah semua aset yang bisa di-convert menjadi cash dalam 1 tahun ke depan. Jadi kalau ada kewajiban yang akan jatuh tempo di bawah 1 tahun, itu harus bisa dipenuhi oleh aset yang juga akan bisa menjadi cash dalam 1 tahun. Kalau lebih kecil asetnya, kan perusahaan bisa bermasalah. Tetapi yang saya sampaikan tadi bahwa dalam perusahaan-perusahaan tertentu, di mana justru dia bisa memanfaatkan terms of payment dari accounts payable sama account receivables, dan juga pada saat katakanlah dia perlu dana, perusahaan ini nggak bakal kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun ini dengan menarik pinjaman dari bank yang bahkan banknya itu juga nggak perlu jaminan. Jadi, tetapi kan kredibilitas ini tidak terbentuk hanya dalam 1 tahun, 2 tahun. Unilever ini udah ada di Indonesia sekitar 86 tahun. Adanya kredibilitas itu yang memungkinkan bahwa current ratio itu tidak akan menjadi masalah meskipun di atas angka 1. Jadi ada beberapa hal yang dalam pandangan saya cukup menarik. Kenapa? Karena secara sektoral, perusahaan yang masuk di dalam consumer goods ini, yang sedang tidak menjadi favorit, menjadikan valuasinya sangat menarik. Mereka yang mungkin berkepentingan untuk mengharapkan bahwa kalau dia beli hari ini, bulan depan harganya sudah naik, ini mungkin bukan contoh perusahaan yang seperti itu. Tetapi untuk mereka yang memang mau melakukan investasi, di mana investasi itu kan tidak lain adalah mengorbankan konsumsi kita hari ini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari dana yang kita keluarkan hari ini adalah salah satu contoh yang mungkin istilah saya kan, ya swan, sleep well at night gitu, yang nggak usah membuat kita khawatir. Untuk mereka yang mungkin time frame-nya relatif pendek, tadi saya sudah sampaikan bahwa sektor komoditi ini akan menjadi perhatian bukan cuman investor-investor lokal saja, tetapi foreign investor juga mungkin akan masuk ke situ. Nah, di dalam jangka pendek kan ilmu ekonomi dasar SMA lagi ditentukan oleh supply sama demand. Kalau demand naik, supply-nya mungkin bahkan terbatas, ya harga akan naik. Nah, dalam beberapa gambar di e-book itu saya sudah tunjukkan bahkan untuk komoditi-komoditi tertentu, kenaikannya itu bisa sampai 10 kali, 15 kali. Khusus di sektor mining, ada elemen juga yang harus diperhatikan bahwa selain capital intensif, kan saya sering menyampaikan banyak perusahaan yang menjadi fokus perhatian saya adalah capital efficient company. Mining ini capital intensif. Selain capital intensif, juga time intensif. Ketemu resources hari ini bukan berarti 3 bulan kemudian udah bisa jualan. Cadangan, resources mesti dihitung menjadi reserve. Reserve mesti dihitung visibility study-nya, dengan visibility study yang mungkin juga makan waktu, bisa internal rate of return-nya berapa. Apakah ekonomis atau tidak. Kalaupun itu ekonomis, ada yang mau danain nggak? Kalau kondisinya lagi baik, ya mungkin banyak. Katakanlah ketemu resources, mungkin udah mulai banyak yang mau biayain. Begitu ketemu reserve, mungkin angkanya tidak sebesar seperti yang pada saat awal. Jadi ini time intensive, akan membutuhkan waktu yang sangat panjang.
Dan karena pembentukan harga harus terbentuk tiap hari, maka harganya juga bisa naik turun nggak keru-keruan. Karena itulah untuk mining ini saya selalu menyampaikan, cobalah gunakan trailing stop yang range-nya relatif besar. Tidak 20%, tapi mungkin 35% atau 40%. Jangan sampai pada saat terjadi pembalikan itu belum apa-apa udah kena hit. Kan ada salah satu contoh di GSP juga, saya sudah bicara masalah Elsa yang kena trailing stop. Kan waktu bulan Agustus itu ada satu perusahaan yang ada di dalam GSP yang dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli Elsa di harga 250. Tetapi karena menggunakan trailing stop yang normal 20% pada saat kena hit 200, 190 itu udah keluar. Nah, tetapi pertimbangan waktu itu secara keseluruhan Indonesia itu kan defisit minyaknya. Zaman saya mungkin masih muda dulu, kita produksi bisa 1,6 juta, 1,7 juta, konsumsi mungkin di bawah 1 juta. Sehingga kita bisa mengekspor sebagian. Jadi kalau terjadi kenaikan harga minyak, itu menjadi berkah buat APBN kita. Makin lama, cadangan itu kan makin lama kalau digunakan, kan akan makin berkurang. 1 barrel yang diambil hari ini, kan hanya mungkin diganti kalau kita melakukan eksplorasi untuk dan menemukan 1 barrel yang kita jual itu. Apa yang terjadi dalam 10-15 tahun terakhir kan, cadangan kita makin turun, produksi kita makin turun, demand makin naik. Pada saat di harga 250 itu kan, net book value-nya itu kurang lebih 1.000 perak itu. Pertimbangannya sama. Kenapa waktu itu masuk di El Nusa? Karena kan pemegang saham terbesar Pertamina, 56% di Elsa itu adalah Pertamina. Plus dana pensiun Pertamina saya lupa di berapa. Nah, jadi dengan angka seperti itu, cara berpikir saya sama seperti yang saya sampaikan waktu membeli Bank Permata di harga 600 perak. Astra sama Standard Chartered mau beli di 1.000, masa kita nggak mau beli di 1.000 perak? Pertamina mau bayar 500 sampai 1.000 perak, kenapa kita nggak mau beli di 250 perak? Tetapi sayangnya udah terkena hit dulu sebelum kejadian gitu. Dengan valuasi pada saat itu, PE-nya juga relatif rendah, kalau nggak salah 7 kali atau 8 kali, dan dividen yield-nya juga di harga saat itu adalah 6%. Tetapi saya masih menganggap bahwa kalau benar pemerintah mau mulai mengubah cara berpikirnya, yaitu dengan mulai meningkatkan produksi, kan ada beberapa konsesi yang diambil alih dari mobil, dari Total, dengan Pertamina menjadi pemegang saham terbesar, seharusnya perusahaan ini akan mendapatkan berkahnya juga. Dan secara laporan keuangan, saya bisa mengatakan bahwa ini perusahaan ini memang sehat gitu. Tetapi kan harganya ini udah mulai naik-naik. Ya mudah-mudahan kalau ada koreksi, ini mungkin bisa menjadi salah satu saham yang bisa memanfaatkan adanya potensi kenaikan harga minyak. Selain memang kebutuhan Indonesia sendiri. Kalau defisit minyak itu 1 juta barrel per hari, dengan harga $50, itu kan 50 juta dolar itu sehari. Sebulan, ya $1,5 miliar. Kalau kali 12, ya $18 miliar. Itu yang mengganggu
yang kemudian mengakibatkan terjadinya current account deficit. Karena 18 miliar dolar kan, ya kita harus beli gitu loh. Harus keluar. Jadi itu salah satu untuk bisa memperbaiki tidak keluarnya lagi, tidak bolongnya lagi cadangan itu, cadangan devisa kita itu, kalau kita juga bisa benerin dengan meningkatkan produksi minyak kita. Tetapi saya juga harus mengingatkan bahwa adanya aliran dana masuk ke emerging market termasuk Indonesia juga harus tetap diwaspadai. Karena biasanya kalau terjadi perubahan persepsi, yang paling duluan keluar itu ya foreign investor ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa daya tariknya, tadi kan saya sudah menyampaikan, akibat adanya spread yang menarik. Tetapi ada juga yang menyampaikan bahwa ini terjadi peningkatan nilai tukar rupiah. Tetapi peningkatan nilai tukar rupiah yang terjadi ini, jangan lupa juga karena disebabkan oleh overshoot-nya US dollar rupiah pada saat COVID terjadi di bulan Maret, bulan April itu kan sempat naik 16.000, 17.000, bahkan ada menteri tertentu yang memang agak khawatir katanya bisa nyampe 20.000. Jadi penurunan yang terjadi sebagian akibat terjadinya kenaikan yang juga mungkin tidak normal. Yang kedua, adanya perbaikan dari current account deficit. Bahkan kalau nggak salah kuartal ketiga yang berakhir September itu kan positif. Tetapi itu juga harus kita kaitkan dengan terjadinya surplus itu akibat terjadinya penurunan kegiatan perekonomian. Sehingga barang-barang modal, barang-barang konsumsi yang biasa diimpor juga menurun. Karena kalau kita lihat dalam periode 32 atau 33 kuartal sebelum terjadinya surplus itu, kita selalu defisit. Nah, jadi kalau terjadi peningkatan kembali kegiatan perekonomian dan kemudian menimbulkan pertambahan kebutuhan barang-barang impor, barang modal yang mungkin masih belum kita bisa produksi di lokal, kita juga harus lihat apakah peningkatan kebutuhan itu bisa mulai ditutup oleh peningkatan ekspor. Karena kalau tidak, ya kembali ke square one lagi, ke defisit lagi yang mungkin bisa memicu persepsi yang berlainan dengan kondisi saat ini. Jadi selalu kita, karena kita tidak pernah bisa meramal, maka yang bisa kita lakukan adalah kita selalu prepare. Karena itu ada beberapa orang yang bertanya, kurang lebihnya, meskipun aset class equity itu memang memberikan hasil yang baik, pertimbangkanlah untuk secara rule of thumb, 70-30% diversifikasi itu kita pegang. 70% equity, 30% deposit atau bonds, atau dalam kondisi tertentu mungkin komponen equity seperti saat ini di mana kenaikan harga sudah mulai meningkat cukup banyak, turunin ke 60-40. Kenapa selalu kita harus siapkan 30-40 ini supaya kalau terjadi koreksi nggak cuma ngiler, ada dry powder yang kita masih bisa selalu gunakan. Nah, jadi di dalam pembentukan portfolio ini, saya memang tidak bisa bicara secara general yang bisa dilakukan oleh semua orang. Karena mungkin time frame-nya berbeda, tujuannya berbeda, kemudian juga jumlahnya juga berbeda. Tetapi dari beberapa elemen-elemen yang saya sampaikan tadi, sudah jelas bahwa ada beberapa sektor yang sangat menarik. Untuk mereka yang mungkin time frame-nya relatif panjang, sektor yang lagi nggak disukai tetapi mempunyai kekuatan laporan keuangan dan apalagi sudah menunjukkan kinerja puluhan tahun, ini bisa menjadi salah satu sektor yang bisa dimanfaatkan. Katakanlah yang memang masih belum bisa keluar dari
adrenalin yang seneng ngelihat pergerakan harga, ya mungkin start dulu 10% untuk dari yang tadi saya bilang, katakanlah kita alokasi 60% di equity, 40% di bond. Dari 60% itu mungkin yang 10% ini ditaruh di account yang memang saya nggak mau lihat-lihat dulu deh sampai 3 tahun. Yang 50-nya mungkin digunakan untuk ya supaya memenuhi kepuasan adrenalinnya itu gitu. Tetapi kemarin saya belum sampaikan bahwa investing itu supposed to be boring gitu, nggak exciting. Kalau exciting itu biasanya itu kan kita ngeluarin duit itu. Kita ikut perlombaan, kita makan enak, seneng, kemudian nonton konser atau nonton pertunjukan yang lain. Itu kan menyenangkan. Menyenangkan itu biasanya ngeluarin investasi itu mestinya supposed to be boring karena kita mengharapkan hasil yang kita bisa peroleh dari kegiatan itu, bukan untuk mengeluarkan biaya untuk itu. Kita mau stop atau mau stop atau 5 menit? Oke. Nah, jadi mungkin untuk sesi pertama ini kita akan stop 5 menit dulu. Nanti mungkin moderator akan mengatur apakah kita berbicara topik yang lain atau kita menambung pertanyaan dulu. Oke, iya Pak Jul, terima kasih tadi paparannya. Tadi kita sudah dengarkan seperti apa pandangan Pak Jul dan juga peluang-peluang yang bisa kita antisipasi di momentum recovery ini. Dan teman-teman semua, tadi sudah ada beberapa yang memberikan pertanyaan kepada saya sebagai moderator. Kita akan tampung dan kita akan jawab di sesi yang kedua. Kita akan break dulu untuk makan siang dan juga sholat. Kita akan lanjutkan nanti pada pukul 12. Ya, pada pukul 12 kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga mungkin ada teman-teman yang ingin menggali lebih jauh lagi, misalnya selama ini belum mencoba untuk berinvestasi di saham-saham non Bursa Efek Indonesia, dari mana memulainya, seperti apa, kita akan bahas bersama. Pokoknya semua pertanyaan teman-teman akan kita tampung dan akan kita jawab. 30 menit lagi kita akan kembali. Kami dari panitia mengirimkan pesan ke email yang digunakan teman-teman semua untuk mendaftarkan diri sebagai peserta. Kami mendapatkan beberapa masukan, input untuk penyelenggaraan acara ini, dan di break ini akan kami troubleshooting dulu, akan kami perbaiki sehingga nanti kita akan lebih lancar di sesi yang kedua. Kita linknya masih sama nanti untuk bergabung, tapi sementara kita akan tutup dulu untuk break 30 menit lagi, sekitar pukul 12 kita akan mulai sesi yang kedua, di mana kita harapkan nanti kita bisa lebih banyak bisa berinteraksi ya teman-teman untuk menggali ilmu-ilmu dan pengalaman Pak Zul sekian puluh tahun di pasar saham. Semoga bermanfaat. Kami sementara rehat dulu, kita semua rehat dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti linknya untuk join masih sama dengan link ini ya. Sampai ketemu.